Halo Bedikers. Setiap pekerjaan yang digeluti pastinya memiliki jenjang karir. Rata-rata dimulai dari jabatan atau tingkatan paling bawah. Hal ini juga berlaku bagi anggota Polri yang memulainya dari tingkat bawah. Mau itu berkarir di golongan Tamtama atau Bintara. Walau begitu, masih ada saja yang sulit membedakan kedua golongan ini. Daripada bingung, yuk simak ulasan dari aku mengenai perbedaan Tamtama versus Bintara Polri. Mari kita bongkar. Kalau kamu pengen daftar anggota Polri, cocok banget dengan ulasan yang kali ini aku bawakan. Jadi, Tamtama adalah tingkatan atau golongan dari dua instansi yang berbeda, yakni ketentaraan dan kepolisian. Golongan Tamtama masuk sebagai yang paling rendah tingkatannya baik di tubuh TNI dan Polri. Khusus Tamtama Polri, rata-rata diisi oleh Brimob dan Polair. Tapi, golongan ini masih memiliki pangkat di dalamnya. Mulai dari pangkat Bayangkara II, yaitu polisi yang baru saja menyelesaikan pendidikan, disusul pangkat Bayangkara I, pangkat Bayangkara Kepala, Ajun Brigadir Polisi II, Ajun Brigadir Polisi I, dan Ajun Brigadir Polisi. Lantas bagaimana dengan golongan Bintara Polri? Golongan ini juga digunakan ketentaraan dan kepolisian, namun prajurit Bintara tingkatannya lebih tinggi ketimbang Tamtama, baik di tubuh TNI dan Polri. Namun, khusus golongan Bintara Polri memiliki pangkat yang penyebutannya berbeda. Dari pangkat Bintara paling rendah, yakni Brigadir Polisi II, disusul Brigadir Polisi I, Brigadir Polisi Kepala, Ajun Inspektur II, dan Ajun Inspektur I. Sudah jelas banget ya, perbedaan Tamtama versus Bintara kan? Lantas bagaimana dengan jumlah personel Tamtama versus Bintara Polri? Jumlah personil Polri sendiri sejak 2019 mencapai 470.491.000 orang. Jumlah ini terus meningkat sampai tahun 2021 yang mencapai 570.000 orang. Bahkan, total personil Polri ini menjadi terbanyak kelima dunia. Anggota polisi ini tersebar di berbagai Polda dan Polres di Indonesia. Adapun di Polda Jawa Timur tahun 2019 menjadi daerah terbanyak personilnya di Indonesia dengan jumlah 41.373 orang. Disusul Polda Jateng 38.463 orang dan Polda Jabar 32.490 orang. Personil di Mabes Polri sendiri hanya sebanyak 26.924 orang. Nah, dari total keseluruhan personil, golongan Bintara paling banyak jumlahnya, yakni dengan jumlah 365.053 orang atau 77,6% dari total keseluruhan. Sementara jumlah anggota Tamtama Polri yang berisikan anggota Brimob sekitar 30.000 orang dari data yang dihimpun Wikipedia. Jumlah ini belum termasuk dengan total Korps Polairut di Indonesia. Nah, kira-kira gimana dong tugas dan fungsi Tamtama versus Bintara? Golongan Tamtama dan Bintara di kepolisian sendiri memiliki masing-masing tugas dan fungsi sesuai pangkat. Namun secara umum, tugas Bintara Polri terbagi menjadi beberapa bagian, yakni Bintara Polisi Tugas Umum atau TPU, Bintara Divisi Teknologi Informasi atau TI, Bintara Kompetisi Khusus atau Bakomsus Perawat, Bakomsus Bidan, Bakomsus Pramugar. Khusus Bintara TPU, sesuai namanya memiliki tugas umum yang sangat berat, yakni pelaksanaan tugas teknis di kepolisian dan pelaksanaan teknis pengendalian massa. Selain itu, tugas lain dari Bintara adalah menjadi pendidik bagi Tamtama. Namun, para pelatih ini berasal dari golongan Bintara, bukan dari Bintara Tinggi. Sementara golongan Tamtama memiliki pengetahuan dasar fungsi teknis kepolisian lalu lintas. Selain itu, golongan ini juga berfungsi sebagai intelijen, research, dan bimas. Fungsi lain dari golongan Tamtama yakni memiliki kemampuan tugas umum kepolisian atau fungsi teknis sabara yang meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan serta patroli, pengamanan TKP, dan laporan polisi dan berita acara. Udah jelas kan bedanya di mana? Nah,
Untuk menjadi polisi tentunya disediakan beberapa jalur, termasuk golongan Tamtama dan Bintara. Namun seperti apa proses pendidikannya? Untuk menjadi Tamtama Polri, para peserta akan menempuh pendidikan sekitar 5 bulan lamanya. Lokasi pendidikan dilaksanakan di Pusdik Brimob Watu Kosek, Jawa Timur, dan Pusdik Polair Pondok Dayung Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Dalam pendidikan Tamtama Polri, para peserta akan dibentuk sebagai insan bayangkara, yang mana memiliki sikap perilaku yang baik, pengetahuan, keterampilan, tugas umum kepolisian, dan kemampuan dasar Brimob atau Polair. Para peserta juga didukung dengan kondisi fisik yang semata, memelihara Kamtibmas, penegakan hukum, pelindung, dan pengayom. Peserta turut dibekali cara pelayanan masyarakat yang profesional, modern, unggul, dan humanis, hingga mampu dipercaya masyarakat. Tapi sebelum menempuh pendidikan Tamtama Polri, peserta terlebih dahulu mengikuti proses pendaftaran dan seleksi penerimaan yang digelar oleh seluruh Polrestabes dan Polda di masing-masing wilayah di Indonesia. Untuk pendaftaran peserta penerimaan Tamtama Polri, secara umum memiliki beberapa syarat, di antaranya merupakan warga negara Indonesia, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pendidikan paling rendah SMA sederajat, berusia minimal 18 tahun, sehat jasmani dan rohani, tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan, dan berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela. Jadi, kamu yang mau mendaftar Tamtama Polri wajib memenuhi syarat ini ya. Dan kalau lulus, baru bisa mengikuti pendidikan. Bedanya dengan Bintara Polri, proses seleksi dilaksanakan di Polda masing-masing daerah di Indonesia. Syaratnya hampir sama dengan pendaftaran calon Tamtama. Bedanya, jika calon telah lulus berkas dan dinyatakan lulus, proses pendidikan dilaksanakan di Sekolah Polisi Negara, disingkat SPN di masing-masing Polda. Pendidikan di SPN Polda ini dikhususkan bagi Bintara Polisi, tugas umum, dan Bintara kompetisi khusus. Para peserta ini nantinya akan mendapat pembinaan terkait tugas dan tanggung jawab anggota polisi, latihan fisik, dan kedisiplinan. Nah, untuk latihan fisik, para peserta melaksanakan latihan lari setiap hari selama 2 bulan pertama pendidikan. Setelah itu, latihan fisik mulai berkurang dan digantikan materi wawasan dan pengetahuan. Jadi mulai sekarang, kamu perlu banyak-banyak latihan fisik dan banyak-banyak tambah wawasan ya, agar kamu bisa benar-benar siap jadi anggota polisi, mau itu golongan Tamtama atau Bintara. Tapi kira-kira berapa besaran gaji yang didapat Tamtama dan Bintara? Seperti yang sudah aku sampaikan, kalau golongan Tamtama dan Bintara masih memiliki pangkat di dalamnya. Jadi, setiap pangkat jelas mendapat gaji yang berbeda-beda. Ada yang lumayan tinggi, ada pula yang agak rendah. Untuk golongan Bintara, tahun 2021 gaji yang diperoleh terdiri dari 1. Ajun Inspektur 1, Rp2.454.000 hingga Rp4.032.600. 2. Ajun Inspektur 2, Rp2.379.500 hingga Rp3.910.300. Brigadir Polisi Kepala atau Bribka, Rp2.307.700 hingga Rp3.791.700. Next Brigadir Rp2.237.400 hingga Rp3.676.700. Brigadir Polisi 1 Rp2.169.500 hingga Rp3.565.200. Brigadir Polisi 2 Rp2.103.700 hingga Rp3.457.100. Dibandingkan dengan golongan Tamtama, gaji tahun 2021 ini kisarannya sedikit lebih kecil. Di antaranya, Ajun Brigadir Polisi Rp1.917.100 hingga Rp2.960.700. Ajun Brigadir Polisi 1 Rp1.858.900 hingga Rp2.870.900. Ajun Brigadir Polisi 2 Rp1.802.600 hingga Rp2.783.900. Bayangkara Kepala Rp1.747.900 hingga Rp2.699.400. Bayangkara 1 Rp1.694.900 hingga Rp2.699.400.
Dan Bayangkara 2, 1.643.500 hingga 2.538.100. Jadi mau daftar Tamtama atau Bintara nih? Tapi yang jelas namanya anggota polisi tuh memberikan rasa aman dan mengayomi masyarakat adalah tugas utamanya ya. Catat mau itu golongan Tamtama ataupun Bintara.